Halo Sobat Tekno, Tekno kembali hadir untuk memberikan sejumlah informasi terbaru seputar teknologi yang sudah kami rangkum selama 1 minggu. India, bocoran iPhone 6 muncul di dunia maya. Tim teknokompas.com punya segudang tips mencharge baterai smartphone dengan tepat. Sedangkan tim Tekno punya tips untuk kamu yang sedang mencari power bank buat gadget kamu. Ancaman heartbleed bug semakin mengintai. Bagaimana cara mengatasinya? Tak ketinggalan informasi gadget terbaru, aplikasi menarik, dan game teranyar dalam Tekno Game. Semua hanya di Tekno. Karena with Tekno, say no to gaptek. Hai Sobat Tekno, udah Jumat malam berarti waktunya untuk mengupdate wawasan dan juga pengetahuan kamu semua dengan berbagai informasi yang bakal kita berikan seputar dunia teknologi. Exactly, nanti akan ada promosi event, kemudian juga ada banyak banget informasi-informasi yang pasti akan mengisi kepala kamu bersama saya, Nitya Nisa. Dan gue Rizky Kino, so are you ready? Cause with Tekno, say no to gaptek. Nas, sebenarnya kita ngapain sih di sini? Kamu ngajak aku kemana sih? Ini adalah tempat yang kita tuju selama ini. Apa tuh? Pelaminan. Oke, belum banyak hal ya. Kita lagi ada di Blitz Megaplex BCP. Apa itu BCP? Bekasi Cyber Park. Wow, Wih. pantesan ya si Blitz BCP ini keren banget dari suasananya, pokoknya nyeni banget beda sama yang lainnya. Ini ada sentuhan artnya ya, padahal ini sama kayak Blitz mall lain, cuma konsepnya beda aja. Tapi tetap nonton kan di sini? Enggak, kita mau maling duit orang. Ya iyalah nonton. Ya udah, tapi sebelum kamu pilih nonton apa, aku pengen banget tahu informasi terbaru di Tekno Flash. Kita beri, kita sikat. Ini dia Tekno Flash. Buat Apple fanboy yang penasaran banget dengan wujud iPhone 6, nah kali ini dummy iPhone 6 bocor di dunia maya. Dan jika dibandingkan dengan iPhone 5S, iPhone 6 ternyata punya badan yang lebih bongsor, lebih tinggi tapi lebih tipis. Dengan bentang layar 4,7 inci. iPhone 6 diperkirakan sedikit lepas dari pakem bentuk yang sudah dianut mulai dari generasi iPhone 4 hingga iPhone 5S. iPhone 6 bisa dibilang mengikuti alur sudut dari iPod Touch atau iPhone 5C. Dan tidak hanya itu Sobat Tekno, penempatan tombol hold juga akan berpindah di sebelah kanan sehingga iPhone 6 bisa lebih mudah dioperasikan dengan satu tangan. Nah, jika selama ini Shimano terkenal sebagai produsen peralatan sepeda atau memancing, kali ini Shimano merilis action kamera pertama yang diberi nama CM1000. Kamera ini sengaja dibuat Shimano untuk memenuhi hasrat para pecinta kamera point of view yang selalu ingin mengabadikan berbagai keseruan saat melakukan hobi mereka. Dengan dibekali kemampuan rekam berkualitas Full HD, 16 megapiksel dan kemampuan selam hingga 10 meter tanpa casing tambahan, CM1000 juga mampu merekam gambar hingga 240 frame per detik. CM1000 juga sudah bisa dikoneksi dengan smartphone kalian lewat jaringan Wi-Fi. Wah, sepertinya Shimano akan menjadi penantang serius dari GoPro yang selama ini menjadi raja pembuat action camera. Penjualan Nintendo Wii U bisa dibilang tidak terlalu sukses nih Sobat Tekno. Namun hal ini tidak menghentikan produsen konsol terkemuka Jepang ini untuk terus berinovasi. Menurut Presiden Nintendo Satoru Iwata, untuk memenuhi ceruk pasar pengguna konsol game baru, Nintendo berencana akan membuat konsol yang lepas dari konsep pendahulunya seperti Wii U dengan harga yang juga baru. Selain itu, beredar rumor di dunia maya bahwa penerus konsol Wii akan diberi nama Nintendo Fusion. Nah, seperti apa kehebatan konsol Wii terbaru? Apakah mampu mempecundangi dominasi PS4 yang terus berkibar? Well, let's just wait and see, Sobat Tekno. Aduh, jadi nonton apa sih ini sebenarnya? Mas? Saya nggak masalah nonton apa aja, yang penting nontonnya sama kamu. Ya, lobet. Lo bet Jadi nonton apa? Padahal udah aku cas dari pagi, udah penuh, udah full. Nah, itu berarti mungkin handphone baterai kamu yang jangan drop atau mungkin rusak. Cara ngecasnya kan salah kali. Emang bisa salah? Bisa. Gimana cara yang benar? Nah, kalian Sobat Tekno juga di rumah pengen tahu tips cara yang baik dan benar dalam ngecas baterai handphone atau smartphone kamu. Oke, ini kayaknya tipsnya juga langsung dari tim teknokompas.com. Dijamin kebenarannya. Oke lah, aku penasaran. Ini dia Tekno Tips. Kehabisan baterai mungkin menjadi salah satu problem terbesar buat kamu pemakai smartphone. Apalagi buat kamu yang sering kali membuka dan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Well, tapi tahu gak sih Sobat Tekno kalau baterai drop tidak melulu karena kapasitas baterai kamu yang kecil, tapi juga karena cara mengisi baterai yang tidak tepat.
Agar baterai kamu gak cepat ngedrop, tim teknokompas.com punya beberapa tips memperlakukan baterai kamu biar tetap awet. Yang pertama, hindari meletakkan smartphone di tempat yang panas seperti di laci atau dashboard mobil kamu. Karena panas yang berlebihan tidak hanya memperpendek usia baterai, tapi juga komponen smartphone kamu. Sebenarnya berapa ya suhu ideal untuk menyimpan baterai? Baterai lithium itu dirancang untuk bisa bertahan di suhu hingga 15 derajat Celcius. Terus kalau untuk batas atasnya itu yang idealnya sih nggak lebih dari 40 atau 50 derajat. Kebiasaan kurang baik lainnya adalah sering menggunakan smartphone kalian sampai titik tenaga penghabisan. Segera hentikan kebiasaan ini Sobat Tekno, karena baterai smartphone terkini menggunakan lithium cell yang sebaiknya daya baterai tidak terkuras total. Idealnya kamu harus kembali mengisi daya baterai di posisi 20%. Kalau untuk mengisi baterai itu lebih baik dilakukan sebentar-sebentar. Jadi misalnya smartphone-nya sudah 80% terus langsung diisi jadi 100% daripada dibiarin sampai kosong dulu terus baru diisi terus sampai penuh. Meski sekarang kita bisa melakukan pengisian daya baterai dari berbagai sumber, mulai dari power bank, laptop, dan PC dengan kabel USB, sampai teknologi terkini dengan wireless charger. Well, sorry to say Sobat Tekno, cara ini sebenarnya tidak dianjurkan. Selain akan menyebabkan panas berlebih, sumber aliran listrik tidak stabil. Usahakan selalu melakukan proses pengisian daya baterai langsung ke stop kontak. Selain tegangannya lebih stabil, pengisian akan lebih cepat. Dan kebiasaan terakhir yang paling sering dilakukan pengguna smartphone adalah mengisi baterai semalam suntuk. Meski kini banyak smartphone yang sudah dilengkapi teknologi yang dapat memutus arus listrik otomatis begitu baterai sudah terisi penuh, tapi cara ini sangat tidak dianjurkan untuk kesehatan baterai kamu nih Sobat Tekno. Nah, sekarang makin tahu kan cara merawat baterai kamu? Selamat mencoba Sobat Tekno. Penggunaan power bank yang semakin umum di masyarakat membuat pilihannya semakin beragam. Seiring dengan banyaknya pilihan, banyak pula power bank dengan kualitas rendah yang beredar di pasaran. Nah, tim Tekno telah merangkum tips buat kamu untuk memilih dan memakai power bank dengan baik. Yang pertama, pilihlah power bank dengan merek yang sudah dikenal dengan kualitasnya. Meskipun lebih mahal, power bank yang bermerek ini lebih terjamin kualitasnya dan juga memberikan masa garansi yang panjang. Kualitas power banknya juga pengaruh ya, dari segi bahan kan juga ada bahan yang materialnya kurang gitu rapi materialnya. Yang kedua, pilihlah power bank dengan sel atau baterai asli Jepang. Dengan kualitas sel yang baik, maka power bank kamu akan bertahan lebih lama. Berikutnya, selalu gunakan kabel orisinil gadget kamu. Kabel bawaan power bank yang berkualitas rendah bisa merusak baterai smartphone kamu nih Sobat Tekno. Lalu yang terakhir, pilihlah power bank dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Apabila kamu hanya menggunakan smartphone, power bank dengan kapasitas 5.600 mAh sudah cukup. Sedangkan untuk kamu yang menggunakan tablet, maka power bank dengan kapasitas 8.000 mAh cocok buat kamu. Baterai adalah alat untuk menyimpan dan mengeluarkan energi dalam bentuk listrik. Dan tahukah kamu Sobat Tekno, ternyata asal-usul baterai itu sudah ada sejak tahun 1700-an. Nah, percaya atau tidak, ini adalah baterai yang ada pada saat abad 200 sebelum Masehi, atau yang lebih dikenal dengan Baghdad Baterai. Baterai ini terdiri atas asam makanan seperti saripati jus lemon atau cuka sebagai materi elektrolitnya. Kemudian pada tahun 1800-an, baterai berubah menjadi seperti ini Sobat Tekno. Alessandro Volta, seorang fisikawan asal Italia, diklaim sebagai pengembang baterai. Baterai model ini merupakan baterai dengan unsur kimia pertama, disebut juga dengan voltaic pile. Dari voltaic pile, baterai berkembang lagi menjadi seperti ini, disebut juga dengan Daniel cell, terdiri atas tembaga sulfat dan elektronik zinc sebagai penghantar listriknya. Kemudian baterai berkembang lagi menjadi lead acid cell. Baterai model ini merupakan baterai yang bisa di-charge pertama kali di dunia. Baterai ini mengandung lead dioksida dan asam sulfur yang bisa bereaksi melewati kutub-kutub baterai sehingga bisa di-charge kembali. Kemudian pada tahun 1899 ditemukanlah nikel cadmium baterai atau baterai alkalin pertama. Baterai ini menggunakan nikel dan kadmium elektrolit dalam potasium hidroksida.
Pada zaman ini baterai ini harganya sangat mahal sekali Sobat Tekno. Nah, pada tahun 1900-an ditemukanlah baterai yang seperti kita kenal selama ini, yaitu baterai lithium. Menggunakan besi lithium sebagai anodanya, baterai ini terdiri atas beragam ukuran dan format. Jadi ada banyak pilihan ya, kalau misalnya nggak mau bosen banget ngecas sini-sini terus, bisa tadi pilih handphone yang tadi, smartphone ya. Betul, tapi tetap kalau udah punya handphone atau smartphone tersebut, cara ngecasnya juga harus bener kayak Iya tadi. sih, harus Ya. pikir banget ya. Jadi pilihannya udah tahu, telepon yang mana, pilihan kita nomor belum tahu. Abis ini kali ya, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Start lagi. Saya pilih kamu. Saya pilih kamu. Of course. Donna Harun. Dari model merambah ke dunia peran. Harus jaga image yang paling penting. Image. Mana yang lebih membuatnya nyaman? Adakah yang belum sempat dicapai dalam hidupnya? A Day with Donna Harun. Sabtu 10 Mei pukul 11. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Penetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas membuat pertumbuhan perekonomian di kota ini semakin berkembang. Agung Podomoro Land melihat peluang bisnis ini dengan membangun kawasan hunian terpadu Orchard Park yang memiliki nilai capital gain dan investment yield yang tinggi. Saksikan informasi selengkapnya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Pilih saya jadi presiden, insya Allah asik. Kalau saya jadi presiden, gaji saya seluruhnya untuk rakyat, untuk kamu. Aku ingin Indonesiaku selalu satu dan selalu maju. Aku yakin Indonesiaku siap untuk semangat baru. Datang dan memilih, datang pilih cobloskan, pilih presidennya untuk Indonesia saat awasi prosesnya. Datang pilih cobloskan, semua demi mimpi untuk Indonesia satu. Tahun 2013 tercatat sebagai tahun kebocoran informasi internet terparah sepanjang sejarah. Lebih dari 500 juta identitas dan data baik perusahaan maupun perorangan bocor akibat kejahatan cyber. Salah satu yang tengah menjadi momok para pengguna internet dunia adalah Heartbleed Bug. Yap, bug yang satu ini berhasil membuat para pelaku web-web berbasis OpenSSL seperti Google, Yahoo, dan Facebook dilanda kepanikan nih Sobat Tekno. Pasalnya, Heartbleed memungkinkan siapapun dapat meretas password pengguna dan menggunakan informasi yang ada di dalam cloud storage mulai dari email sampai media sosial. Nah, fenomena ini menjadi sebuah tantangan baru buat perusahaan pelindung informasi seperti Symantec. Kali ini Symantec mengajak netizen tanah air untuk semakin peduli dengan bahaya kebocoran informasi. Karena Symantec mencatat Indonesia berada di peringkat 22 sebagai negara dengan keamanan internet paling terancam di dunia. Heartbleed enables a hacker to go to a vulnerable website and take the password for the website, and then they can breach the website. But let's think of it this way. If you are a defender and you're defending your environment, your website against external hackers, what would you do, right? So first of all, you need to make sure your passwords are strong and you're changing them fairly constantly. Let's leave aside just the authentication piece. When you come into the website, you need to have infrastructure security, right? Running antivirus, running system management, running server protection. Mungkin ini terlalu teknis ya Sobat Tekno, tapi yang pasti setiap upaya pencegahan akan setimpal dengan keamanan identitas dan data kamu di dunia maya. Well, happy safety browsing guys. Jadi mau nonton yang mana? Ini udah. Ini juga udah. Dulu yang ini, cobain Udah dulu. lah, aku mau sesuatu yang baru. Aku mau sesuatu yang baru. Kita lihat aja ya. Kita Coba ini, Kak. Ini juga baru. Enggak. Baru jatuh cinta sama kamu. Wah.
Kita dapet yang baru di Tekno Rilis. Cobain dulu. Udah. Sukses menggebrak dunia teknologi dengan ponsel layar lengkung LG G Flex. Kali ini LG meluncurkan dua smartphone andalan terbarunya, yaitu LG G Pro 2 dan LG G2 Mini. Kalau Sobat Tekno tanya teknologi terbaru apa yang ditanam di dalam tubuh dua smartphone ini? Well, kali ini LG memperkenalkan fitur Knock Mode, security lock yang bisa diaktifkan dengan menggunakan ketukan jari. Sedangkan buat kalian yang masih kecanduan selfie, LG G Pro 2 dipersenjatai dengan kamera 13 megapiksel kaya fitur. Memang kebutuhan orang sendiri akan smartphone itu mereka pakai kamera itu sering sekali ya. Jadi fitur utama yang dipakai itu fitur kamera. Makanya di G Pro 2 ini sendiri selain layar besar kita fokus ke kamera karena kita melihat kebutuhan konsumennya ke arah kamera dengan high quality itu sangat tinggi. Yap, kamera LG G Pro 2 diperkaya beragam fitur seperti Magic Focus yang memungkinkan kamu memilih fokus setelah mengambil gambar. Lalu ada Natural Flash yang akan menghasilkan warna natural saat kamu memotret menggunakan flash. Dan tak ketinggalan nih Sobat Tekno, fasilitas rekam video LG G Pro sudah didukung dengan teknologi 4K. Sedangkan LG G2 Mini hadir dengan ukuran yang lebih compact, tapi tidak meninggalkan berbagai fitur canggih dari sang kakaknya LG G2. Uniknya nih Sobat Tekno, G2 Mini juga dilengkapi dengan fitur Plug and Pop, sebuah fitur yang otomatis akan memunculkan semua aplikasi yang membutuhkan audio begitu kamu memasang earphone. Penasaran dengan harga dua smartphone yang sudah dilengkapi dengan sistem operasi Android KitKat ini? Well, LG G2 Mini dibanderol 3,3 juta rupiah. Sedangkan untuk LG G Pro 2 seharga 7,5 juta rupiah. Wah, dengan harga segitu, LG G2 Mini akan bersaing ketat dengan Samsung Galaxy S3 Mini dan Asus Zenfone 6. Sedangkan LG G Pro 2 akan berhadapan dengan Sony Xperia Z1 dan Samsung Galaxy S5. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kalian, Sobat Tekno. Lenovo Vibe Z sampai juga di meja redaksi Tekno Kompas TV. Dan inilah saatnya kita cari tahu ada apa saja dalam paket penjualan flagship terbaru pabrikan asal Taiwan ini. Pertama membuka kardus, Sobat Tekno akan langsung bisa mengakses unit smartphone. Selanjutnya, ada satu kardus tipis yang berisi pin pembuka slot SIM card dan kartu garansi. Tak ketinggalan sebuah charger dan sebuah earphone in-ear, lengkap dengan dua pasang in-ear cadangan. Dan inilah dia Sobat Tekno, Lenovo Vibe Z. Smartphone tipis dengan bentang layar 5,5 inci ini cukup ringan, tapi tetap mantap di genggaman. Dengan beberapa port standar seperti lubang jack 3,5 mm untuk earphone dan port USB charger. Spek kamera masih sama dengan Vibe X, dengan 5 megapiksel untuk kamera depan dan 13 megapiksel untuk kamera utama. Mengusung tema besar endurance pada produk terbarunya, Lenovo Vibe Z dibekali baterai dengan kapasitas daya hingga 4000 mAh. Dengan harga sekitar 6 juta rupiah, Vibe Z siap bersaing dengan smartphone premium lainnya seperti LG G Pro 2, Samsung Galaxy S5, maupun Sony Xperia Z2. Masih jam segini, filmnya masih lama banget, ngapain ya? Pacaran dulu gimana? Nggak tahu lagi, break kita langsung break dulu. Break, kapan jadiannya? Udah lah, di rumah masih ada pengingat yang lain. Kita break kan? dulu karena kita masih punya Tekno Game. Oke. Segala macam. Ya, balik lagi Jangan kemana, tetap di Tekno. Three in One, episode Jokowi. Selasa 13 Mei pukul 22. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Makan, artinya bukan sekadar menikmati rutinitas keseharian. Perfect, sempurna sekali. Bersama Chef Norman dan Gary, ayo keliling Indonesia untuk berburu cita rasa baru. Di Sendok Garpu. Kompas TV, inspirasi Indonesia.
Lepaskan gairah Anda di penghujung akhir pekan bersama kami dan grup musik andalan. Jazzy Night, Yovi and Uno. Minggu 11 Mei pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Chef Bara Bakti Rajawane mengajak Anda berkarya di dapur. Passion dalam masak bisa muncul kapan saja dalam hidup Anda. Bereksperimen mengolah bahan-bahan menjadi suatu kelezatan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Dare yourself. Dare to Cook with Bara. Setiap Sabtu pukul 10.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Welcome to Tekno. Ini Pinas dari tadi main terus. Ya kan sambil nunggu filmnya. Ya, apa sih film yang ditunggu lama banget? Judulnya kita menonton film Lock. Yang mainnya Tom Hardy. Keren banget pasti. Keren banget badannya. Ceritanya kayak apa? Makanya kalau mau nonton, mendingan Prepare Sobat Tekno dulu. atau termasuk kamu juga prepare, baca sinopsisnya gitu. Ya sih, jadi tahu apa yang ditonton ya. Iya, pertanyaannya baca sinopsisnya di mana? Nah, Ada aplikasinya. kayak itu. Aplikasi apa? Langsung aja kita lihat di Tekno Apps. Khusus buat kamu yang mengaku movie freaks, Tekno sudah memilih 2 aplikasi yang wajib kamu install di smartphone kamu. Yang pertama ada IMDb. Di sini kamu akan mendapatkan beragam referensi mulai dari film, TV series, hingga cuplikan biografi selebriti. Dalam fitur Movies, kamu akan mendapatkan referensi film terbaru lengkap dengan sinopsis dan daftar pemainnya. Tidak hanya itu, di sini kamu juga dapat membaca filmografi bintang film favorit layaknya Wikipedia. 2 fitur lainnya pun tidak jauh berbeda. Kamu akan mendapatkan referensi seputar TV series terbaru hingga aktor dan aktris yang membintanginya. Sedangkan aplikasi My Movies Free, meski sama-sama memberi referensi, fitur yang ditawarkan ditampilkan dengan cara yang berbeda, yakni dengan fitur Now Showing dan Coming Soon. Fitur Now Showing akan memberikan referensi film yang tengah diputar di bioskop. Dan Coming Soon akan memberi kamu film yang akan dirilis dalam waktu yang dekat ini. Tapi sebelumnya kamu harus tentukan dulu nih, film-film dari negara mana yang ingin kamu tonton. Sayangnya aplikasi My Movies ini juga bersumber dari IMDb. Hanya saja kamu dapat mengelola film yang sudah kamu tonton dalam fitur Collection. Tapi kabar baiknya, kedua aplikasi ini dapat diunduh dari smartphone baik berbasis Android maupun iOS. Sobat Tekno pecinta film, masih suka bingung mesti cari film kesukaan kamu di mana? Tenang aja, aplikasi Redbox siap jadi superhero kamu. Yap, aplikasi ini memungkinkan Sobat Tekno untuk streaming film favorit langsung dari smartphone kamu. Caranya gampang banget, kamu cuma perlu langganan dan bikin akun di Redbox, akses database mereka, dan langsung nonton film kesukaan kamu di mana saja kamu berada. Sobat Tekno hobi nyanyi, tapi gak pede sama suaranya. Tenang, Android punya aplikasi inovatif yang bakal bantu kamu mengatasi masalah ini. Namanya Songify. Cara kerjanya gampang banget. Sobat Tekno tinggal ngomong aja ke Android device kamu, lalu aplikasi ini akan mengubahnya secara ajaib menjadi sebuah lagu. Wow, Sobat Tekno gak perlu lagi tuh mikirin yang namanya pitch control dan lain-lain. Just speak to your smartphone, then you'll be an instant rockstar. Hari gini hal-hal yang berbau vintage lagi hits banget gak sih? Nah, salah satunya ya kamera Lomo ini. Kalau Sobat Tekno naksir dengan kamera Lomo tapi nggak kuat sama harganya, nggak usah khawatir. Karena sekarang ada aplikasi Lomo Camera dari Android. Ada 12 filter berbeda di aplikasi ini. Di antaranya Lomo Camera, Old Camera, Camera Underwater, Fish Eyes. Bisa banget nih buat narsis ala vintage. Suka mengasah otak dengan game puzzle? Sobat Tekno harus coba nih game Hundreds. Konsepnya sederhana banget, kamu cuma harus menyusun puzzle yang terdiri dari angka-angka sampai berjumlah 100. It sounds easy, right? Coba dulu. Meski terlihat sederhana, game ini berguna banget buat melatih otak kamu. Mas, itu bolanya dijagain, bukan saya. Saya jagain
kamunya, bukan jagain bolanya. Yang penting tuh kamunya. Nggak penting. Yang penting permainannya biar seru. Kalau pengen ikutan seru-seru, kita punya yang nggak kalah serunya. Game yang pastinya harus disimak. Sayang untuk dilewatkan. Ini dia, Techno Game. It's time for Techno Game. Demam Spider-Man sedang melanda dunia nih Sobat Tekno. Begitu juga dengan Tekno yang juga ketularan nih. Dan kali ini tim Tekno akan membahas game terbaru si laba-laba merah ini. Ini dia, The Amazing Spider-Man 2. Dalam game kali ini, Peter Parker harus menghadapi musuh-musuh bebuyutannya. Mulai dari Green Goblin, Black Cat, Kingpin, dan tentu saja Electro. Musuh-musuh ini akan kamu lawan jika kamu memilih misi-misi tertentu. Pemilihan misi-misi ini mirip banget dengan misi yang ada pada game Grand Theft Auto. Ketika tidak sedang menjalankan misi, maka kamu bisa bebas bergelantungan menyusuri deretan gedung di Manhattan. Tapi hati-hati Sobat Tekno, karena bila tidak ada gedung di sekitar kamu, maka kamu akan jatuh. Jadi kamu harus jago mencari jalur untuk mengayunkan spiderweb kamu. Selain untuk bergelantungan, spiderweb kamu juga bisa digunakan untuk bertahan maupun untuk menyerang lawan-lawan kamu. Menariknya lagi, kamu bisa memakai berbagai kostum Spider-Man yang ada di komik nih Sobat Tekno. Setiap kostum punya kekuatan yang berbeda-beda. Game untuk pecinta Spider-Man ini bisa kamu mainkan di konsol maupun di smartphone kamu. Jadi segeralah melompat, berayun, melesat ke depan bersama The Amazing Spider-Man 2. Oke. Ya, Kakak. Tuh. Udah gak sabar ya? Filmnya udah mulai. Kita mau mulai, tapi kita pamit dulu sama Sobat Tekno di rumah. Iya lupa ya. Semua udah kita kasih ya, mulai dari gadget